Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersyukur kepadanya atas limpahan karunia, nikmat dakwah, nikmat ukhuwah, dan nikmat berada di jalan kebenaran. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan salam sejahtera kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang memperbanyak sholawat, maka orang tersebut akan diberi kemuliaan oleh Allah nanti di hari kiamat. Siapa yang lebih banyak sholawatnya kepada Rasulullah, itulah yang lebih dekat dengan Rasulullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasul, kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan taslim atau mengikuti atau berserah diri kepada ajaran Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, bagaimana kita merasakan pengaruh kebersamaan atau pengaruh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasakan pengaruh adanya Allah dalam hidup kita, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kezuluman, dari zulumat kepada cahaya. Dari kegelapan kepada cahaya. Bagaimana caranya kita supaya mendapatkan atau merasakan pengaruh adanya Allah yang selalu melindungi kita? Yang pertama adalah memperteguh keimanan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Nah, salah satu derajat yang Allah angkat, yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan berilmu adalah merasa adanya pengawasan Allah. Merasa adanya pengawasan Allah ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah sebagai wali orang-orang beriman itu sudah jelas dalam Al-Quran. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Nah, ketika orang-orang kafir, orang-orang yang menolak ajaran Allah, ajaran Islam, maka wali mereka adalah taghut, di mana yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Mereka mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni, penduduk neraka, hum fiha khalidun. A'udzubillah summa na'udzubillah.
Inilah yang dapat kita renungkan pada malam hari ini. Bagaimana kita memperteguh kuwatun sillah billah, membangun komunikasi hubungan dengan Allah. Dengan cara tadi merasakan pengaruh adanya Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita renungkan, Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal misalnya, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang yang beriman, amwal mereka, jiwa mereka, dengan apa? Dengan surga. Jadi ketika Allah memanggil kita, kita harus merasakan bahwa semua ini adalah milik Allah. Kita sudah dibeli sama surganya. Jadi kita tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa panggilan amalu soleh, pekerja, maka tunjukkan kerja kita sebagai profesional yang baik. Baik sebagai panggilan dakwah, maka tunjukkan kita sebagai murabi atau mentor atau mad'u yang baik. Karena itu adalah kita sudah menjual atau kita sudah dibeli oleh Allah dengan surganya. Dan sangat luar biasa Allah Maha Penyayangnya sehingga membeli kita dengan surganya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Itulah kalau kita sudah dibeli oleh Allah, maka kita harus melakukan yuqatiluna fi sabilillah, yaitu perjuangan di jalan Allah. Semuanya itu untuk Allah gitu. Anak kita, istri kita, harta kita, semuanya itu milik Allah, titipan Allah dan udah dibeli dengan surga. Lalu kenapa kita susah mengeluarkannya? Orang itu milik Allah kok. Ketika Allah mengajak kita untuk berinfak, ya infakkan. Kan itu milik Allah, bukan milik kita sebenarnya. Gitu. Dan anak kita, istri kita itu bukan milik kita. Diri kita pun bukan milik kita, yaitu milik Allah gitu. Ketika Allah memanggil kita menghadapnya, ya kita pasrah aja kepada Allah. Bagaimana kisah para santri yang kena runtuhan gedung. Dia tidak mengeluh ya. Bahkan dia beristighfar. Dia tetap sholat berjamaah. Itu menunjukkan bahwa ada merasakan kebersamaan dengan Allah gitu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa gitu. Seperti kisah-kisah para sahabat yang demikian hebat ya. Menyerahkan dirinya kepada Allah betul-betul. Dan Allah akan menjamin kita kalau kita tetap berusaha dekat dengan Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa ketika mau berangkat kerja, maka selama dalam perjalanan bekerja sampai pulang itu dijamin dilindungi oleh Allah. Gitu. Nah, ketika hal sekecil-kecil itu kita lakukan, maka akan menambah keimanan, menambah kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang kayak gitu, doa-doa itu harus terus kita biasakan dalam kehidupan kita sehingga menjadi darah daging dan mengkarakter dalam diri kita. Sehingga Allah itu menjadikan kebersamaan dengan kita. Nah, Allah sendiri mengatakan fadhkuruni adzkurkum gitu. Kalau kamu ingat aku akan mengingatmu gitu. Fadhkuruni, ingatlah aku, fadhkurkum, maka aku akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kafir, jangan menolak.
Inilah pengaruh kita membangun hubungan dengan Allah. Selain doa juga ada wirid yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah tilawah Quran. Karena tilawah Quran adalah sarana yang sangat efektif berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sedang berdialog dengan Allah akan merasa diawasi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga sebenarnya ada kisah yang kemarin disampaikan oleh ketua kelas. Jadi ada seorang sahabat gitu. Belum sahabat, dia belum beriman. Jadi ada mengatakan bahwa Rasulullah itu membawa sihir, membawa syair gitu. Maka datanglah seorang yang belum beriman itu mendengarkan ke majelis Rasulullah. Nah, setelah itu, setelah mendengarkan bacaan Al-Quran, orang tersebut pergi tanpa pamit itu. Tetapi mengatakan kepada teman-temannya bahwa Al-Quran itu bukan syair. Al-Quran itu bukan sihir. Nah, artinya Al-Quran itu betul-betul bisa menyentuh hati kita yang keras, menyentuh kolbu kita, menyentuh ruh kita untuk betul-betul dekat dengan Allah. Maka ajarkanlah Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Jangan hanya diserahkan kepada ustadz di madrasah atau di pengajian. Di rumah pun harus kita ajarkan atau kita ingatkan bagaimana kebersamaan dengan anak-anak kita, yaitu membaca Al-Quran. Ini kebanyakan diserahkan sama ustadz ya, diserahkan sama guru madrasah. Dan kita sebagai seorang tua sibuk ya, tidak pernah memberikan motivasi membaca Al-Quran bersama. Atau kita masing-masing membaca Qurannya. Ini sebagai seorang ayah itu harus dilakukan. Minimal sebulan sekali kebersamaan membaca Quran gitu. Kalau kita bisa mengajak mereka jalan-jalan ya sebulan sekali, ya di saat itu juga ingatkan Al-Quran. Di sepanjang atau misalnya kita memberikan motivasi, kalau bisa menghafal surat Fatihah tapi dengan artinya, nanti kita jalan-jalan. Itu sebagai motivasi. Atau pas jalan-jalan hafalkan satu ayat dengan artinya, akan dikasih hadiah. Itu sebagai membangun kebersamaan dengan Allah ya. Ya banyak teknis yang bisa kita lakukan ya melalui tarbiyah yang sedang kita jalani, kita bela dan kita syiarkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tetap bersama Allah. Hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah. Semua yang kita miliki adalah milik Allah. Sehingga kita tidak merasakan kesombongan, tidak merasakan pengakuan bahwa kita yang hebat. Tapi semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz sudah menyampaikan tauji yang itu dalam ya. Mengingatkan kita untuk senantiasa istiqomah dan memaksimalkan potensi ataupun mungkin segala hikmat yang kita miliki untuk senantiasa digunakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.